Rinjani itu waktu tahun 2001, tapi masa trainingnya dari 1999 sampai 2000 sudah berani bawa tamu, tapi finalnya pasnya itu sudah berani bertanggung jawab itu dari tahun 2001, dimana tahun 2001 itu memang lagi-lagi lagi-lagi tidak amannya, dimana Rinjani tercoreng dengan adanya perampokan, ya. Jadi dari perpindahan akhir 2000 mau masuk 2001, Rinjani namanya sudah kolak, dalam artian tamu udah tidak berani masuk ke kawasan ini. Padahal di sini ada Rinjani adalah salah satu tempat atau hiking spot yang terbaik, di mana sekarang Rinjani itu berkembang atas bantuan daripada NCODA, yaitu suatu fondasi atau suatu organisasi yang bertugas untuk mengembangkan, memperbaiki dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada seperti toiletnya, terus apalagi SDM-nya, kedua juga ke kelestarian gunung tersebut. Jadi di sini saya mencoba untuk menggambarkan, nanti andai kata ada tamu yang mau reservasi Sembalun, di sini Senaru. Jadi bila tamu datang ya mau naik gunung, kita perlu menanyakan dia programnya kemana, karena di antara dua jalur ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jika tamu itu ingin ke puncak, ya, sebenarnya lewat Senaru juga bisa, tetapi ada negatifnya, ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Jadi selama ini kalau tamu mau ke puncak, kita tawarkan program 3 hari 2 malam lewat Sembalun. Saya mengambil membuat program lewat Sembalun, atau kami membuat program lewat Sembalun dengan alasan pertama, dalam satu hari itu target kita adalah Pelawangan. Ya, jadi target kita adalah Pelawangan. Dengan logikanya, kalau dia sudah sehari di Pelawangan, paling tidak tenaga atau powernya kan masih ada, ketimbang dia lewat Senaru. Jika dia lewat Senaru, hari pertama dia berakhir di Pelawangan, powernya sudah mulai berkurang. Hari kedua dia turun lagi ke Danu, naik lagi, berarti sudah seperempat, anggaplah seperti belum. Daerah di sini ini benar memerlukan salah satu tenaga atau power yang maksimal. Karena itu kita selalu menyarankan tamu, kalau Anda mau ke puncak 3 hari 2 malam, lebih baik Anda lewat Sembalun. Kenapa? Pertama, Anda berjalan maksimal 8 jam, maksimal, tergantung bagaimana ritme perjalanan. Karena ada tamu yang memang kalau benar-benar seorang hiker, dia itu bisa menempuh kurang daripada 7 jam. Karena dari ritme jalannya itu dia cepat gitu, dan dia tahu di mana harus memang dia berhenti dan tidak berhenti. Tapi kita juga kan kita trekking dalam artian bukan untuk ya mulai aktivitas jam 9 karena di sana dingin sekali ya. Jadi dari Sembalun mereka mulai jalan ke pos 1. Di sini perbedaan yang saya kasih tanda begini ini adalah perbatasan hutan. Jadi rainforestnya di sini, forestnya di sini padang rumputnya. Jadi kalau memang tamunya misalnya kepanasan, berarti lewat sini. Tetapi kita selalu fokuskan untuk demi target tercapai, yaitu puncak. Ya. Jadi dari Sembalun ke pos 1 jam itu melewati savana. Dari pos 1 ke pos 2 itu 1,5 jam. Apa yang bisa dilihat? Dari Sembalun aja kita bisa melihat pemandangan yang bagus sekali, terutama puncaknya. Ya. Terus dari pos 1 ke pos 2 itu kita bisa lihat di sini ada proyek yang namanya greenhouse. Jadi lebih dari 1.000 tenda, kita sebut agriculture ya, atau greenhouse. Di sini dia nanam stroberi, kentang, tomat, itu dia panen. Sekedar informasi aja, dia panen setiap minggu, dan hasil panennya tidak boleh diairi daripada proyeknya di sini, seperti tenda-tendanya. Perlu diketahui dari
Sembalun pos 1 sampai pos 2 medan oke. Dalam artian tidak terlalu terjal. Cuma kekurangan di sini gaya panas. Jadi perlu disarankan tamu untuk membawa topi, dan itu penting sekali sunblock, perlu sekali karena di sini pohonnya jarang. Jadi pohon yang bisa ditemuin di sini ini cemara. Berapa bus? Ya, cemara. Setelah itu dari pos 2 mencapai pos 3 mulai. Pada balung. Balong itu artinya tenaga. Dari sini. Jadi mulai start di sini untuk mencapai Pelawangan dia perlu tenaga power. 10 orang. Karena di sini kalau kita lihat jalannya, kalau cuaca bagus kurang lebih berapa ya? 45 derajat atau hampir 60 derajat. Melihat begini kita. Melihat apa namanya? Tujuan kita ke sana lihat. Jadi makanya disebut pada balong, memerlukan tenaga yang harus fit. Jadi kita start dari sini, kita usahakan bisa makan di pos 3 atau pertengahan di sini. Kita usahakan. Jadi makan siangnya antara pos 3 sama pos 2 atau pos 3. Karena apa? Karena di sini memerlukan tenaga yang maksimal untuk mencapai Pelawangan. Setelah sampai Pelawangan, dari pos 3 sampai pos 3, dari pos 3 ke Pelawangan itu 2,5 sampai 3 jam tergantung kekuatan tamu. Kita tidak bisa memaksakan. Kita selalu memonitor tamu, ya. Tapi di sini diperlukan benar-benar mengetahui medan. Karena apa? Di sana banyak bukit. Kita bilang about 1 hour atau 2 hours misalnya begitu. Ada lagi bukit belakangan gitu. Di sini kadang-kadang banyak guide yang stuck di sini ya. Banyak guide yang stuck, dibilang liar. Pengaruh pertama tamu udah capek. Kedua informasi tidak akurat. Akurat dalam artian perencanaan guide untuk menginformasikan berapa jam nyampe di di Pelawangan itu, ya. Karena masih banyak ada, kalau tidak salah ada 4 bukit yang dia harus lewati sampai tempat perkemahan di sini. Ya, di sini perlu sekali informasi yang tepat kepada tamu. Oke, kalau tamunya kayak Jerman, kayak Jerman atau Belanda sih oke-oke aja. Tapi kalau udah Perancis itu wah cerewet. Oh, yang dibilang lembah penyesalan, kemudian yang dibilang apa? Cemoro Sewu itu di situ. Ya. Jadi Cemoro Sewu di sini. Di sini Cemara Seribu atau disebut Cemara Sewu. Lewat Sembalun di sini. Sewu namanya di sini. Mungkin secara berimajinasi di sini ini kalau saya tidak salah di sini dia Lombok Timur, di sini Lombok Tengah, Senggiginya di sini. Kurang lebih lah berimajinasi bisa membayangkannya seperti Tete Batu sebelah sini. Ya, Tete Batu sebelah. Oke, jadi kalau pos 1 1 jam, pos 1 ke pos 2 1,5 jam, pos 2 ke pos 3 1,5 jam. Ini medannya masih medium, masih oke. Tapi kalau sudah dari pos 3 mencari Pelawangan, itu sudah mulai menanjak dengan kemiringan kurang lebih 45 sampai 6 prediksi saya 45 derajat. Derajat kemiringannya itu. Ada kata kemiringan dalam artian melihat yang akan kita tuju. Ya, dari pos 3 ke dari pos 3 ke Pelawangan itu 2,5 jam sampai 3 jam. Overnight, ya, overnight. Jadi di Pelawangan Sembalun ada mempunyai kelebihan, ada mempunyai kekurangan. Kelebihan Pelawangan Sembalun adalah bisa melihat Bali. Jadi Gunung Agung bisa dilihat di sini. Sorry. Ya, sini. Sorry. Ya, jadi bisa melihat Gunung Agung. Tetapi kekurangannya tidak bisa melihat volcano. Gunung Baru tidak bisa dilihat. Karena dia ada tebing di sini yang blok, jadi tidak bisa melihat pemandangannya. Kelebihannya bisa lihat Gunung Agung dan juga bisa lihat Gunung Rinjani pas di sini di atas gitu. Di bawah gitu. Lihat puncaknya. Ya, puncaknya. Jadi kelihatan ada yang pecahannya itu yang warna merah, warna kuning, sana itu. Karena perlu diketahui bahwa di sini maksimal orang bisa berdiri 10 orang. Itu di sini jam 3 pagi paling telat kalau mau memburu sunrise jam 3 pagi paling telat. Ya. Jadi
itu kita harus benar-benar apa namanya menekankan sekali sama tamunya. Kita bangun 2:30, kalau bisa 2:30 sudah toleransinya udah oke. 2:30 belum dia packing, belum dia apa namanya ngopi pagi. Tapi kita sudah setel sama porter bangun jam 2, bikin bikin air panas. Jadi tamu di sini hanya membawa kamera. Jadi kita sebagai guide membawa jajan, breakfastnya dia dalam artian cuma crackers saja ya, roti-roti kecil aja sama air. Itu harus kita bawa sebagai guide sini. Jadi start dari jam 3, anggaplah jam 3 kita mulai. Kurang lebih perjalanan berapa ya? 50 atau 1 jam maksimal. Ini medan yang terberat di sini. Kenapa? Di sini banyak cabang. Jika kita guide itu tidak berpengalaman, dalam artian tidak pernah naik sok tahu, dia bisa akan kembali ke danau. Dan sering terjadi kecelakaan dialami oleh mahasiswa Jakarta, Bandung yang mati di sini. Karena mereka, oke, saya akui mereka teori oke. Terus dari segi perlengkapan, dari segi baju, penampilan oke, kayak asli trekker. Tapi mereka tidak tahu di sini ini banyak cabang, tamu pun bisa jatuh. Cabang masih banyak pertigaan. Banyak sekali jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan bercabang gitu. Cabang gitu. Padahal yang kalau memang dia tahu jalannya pasti akan nyampe di sini. Nah, dari sini ini kita bisa lihat Gunung Baru, bisa lihat Pelawangan. Tapi kalau dalam cuacanya masih gelap kayak film itu tidak bisa lihat apa-apa. Jadi jalan kita itu tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada tanda-tanda apa, bacaan apa gitu? Tidak ada tanda-tanda. Ya. Jadi dari sini ke sini ketinggiannya kurang lebih berapa ya? 60 derajat lah. Kita begini lihat. Maka kalau kita ada tamu udah jalan, kita hanya bisa lihat lampu-lampu aja. Nah, di sini apa bahasanya? Ampan. Ya, jadi tanah yang keras itu ampe. Ampe bahasanya. Itu di sini ampe sama apa? Tanah lempung. Tanah liang. Kalau Jawa empong, kalau Bali empe. Sana ampan. Ampan. Ada pasirnya. Nah, di sini yang pasir ini kalau kita melangkah itu turun kita punya. Di sini biasa istilahnya bersabar di sana. Tidak bisa kita memaksakan tamu. Kita selalu monitor, lihat keadaannya, sudah ngeh-ngeh di belakang. Kadang-kadang dia begini merangkak begitu. Karena apa? Dia udah tidak bisa tidak bisa naik lagi. Oleh sebab itu perencanaan tepat sekali di sini untuk menyiapkan stick perlu sekali. Sesudah masuk di sini, perjalanan kurang lebih 1,5 di sini. Itu tidak ada masalah, medium. Jadi awal dari Pelawangan ke puncak 50 menit itu, keras dalam artian terjal. Terus dari atasnya ini mencapai jalan kurang lebih maksimal 2 jam lah atau 1,5 jam sampai di sini oke. Dari ini udah masuk ketinggian 2000 sekian, 2500-an sekian. Padahal kalau diukur dalam ini cuma 500 meter jaraknya untuk mencapai puncak. Tetapi orang bisa menempuh ini dalam yang 1,5 sampai 2 jam. Kenapa? Pasir. Sepatu tenggelam. Sepatu tenggelam. Maka kita disebut di sini the way of the hell. Jalan ke neraka gitu loh. Jadi tahu karena nangis di sana sambil dia berekspresi sakit kesel. Ada dia pernah bilang sama saya, kami adalah turis yang gila. Kenapa saya bilang itu? Kami bulan madunya di gunung. Saya sebenarnya tidak suka. Tapi setelah dia sampai di sini sesuatu kebanggaan atau kegembiraan yang tidak bisa terlupakan ya. Jadi di sini perlu ditekankan dari 500 meter sebelum puncak, di sini ini benar-benar fightingnya. Kalau kita ibaratkan orang lokal, dia itu kalau dia setengah hati mau naik gunung tidak akan bisa, karena lagi sedikit naik masih ada, gitu ya. Jadi harus benar-benar fokus dan benar-benar harus fighting sampai ke puncak. Puncaknya ini 3.726. Di sini kalau cuaca bagus kita bisa lihat
Gunung Sangyang yang di Sumbawa, Gunung Tambora, sama Gunung Agung di sini. Refleksi dari Gunung Rinjani kita bisa lihat dia model begini. Ya, dia refleksinya bisa begini. Ada Gunung Agungnya. Gunung Agungnya paling hanya puncaknya aja yang kelihatan sedikit karena awan. Ya. Jadi hanya kerucutnya aja yang kelihatan Gunung Agung. Terus di bawah bisa lihat Gili Trawangan, Gili Air, Gili Minum. Gunung Batur nggak bisa lihat. Hah? Nggak ada. Yang ada kelihatan cuma puncaknya Gunung Batur Batur. tersembunyi ya. Ketutupan. Pendek di bawah kan dikelilingi keriton. Ya, jadi di sini kita ngasih waktu tamu maksimal 1 jam, maksimal sekali kalau bisa setengah jam. Untuk bulan-bulan Agustus, ya, untuk bulan-bulan Agustus kita perlu menekankan sekali jaket sama sweaternya. Cuma bisa 2 karena dingin sekali. Di sini bisa temperaturnya sampai 4 derajat. Orang tangan saya pakai selop aja tidak bisa diginikan. Keras sekali saking dinginnya ya. Di sini. Ini paling tidak 1 jam maksimal sudah. Setelah itu kita turun. Ya. Turunnya dari puncak sampai ke Pelawangan Jam 9 memerlukan waktu ya? 1,5. On the way. Ya lari aja. Apa namanya? Itu mungkin penyebutan terakhir nanti karena Nah, setelah itu baru kita bisa lihat jalannya modelnya kayak apa kalau Nah, sudah pagi. jam- Itu khusus 1 orang Gimana? saja. Teman-teman bisa berimajinasi. Anggaplah kita begini. Terus Ya, gimana jangan kita setapak. Tapi untuk satu orang saja. Sebelah kanan, Oke. kanan danau, Yang jatuhnya ke siapa? danau. Kalau ke kiri Pak Sembalun. Herel, ya? Oke, makasih. Berarti bisa nyasar juga Oh, gitu. Kalau Apa dia kesini sudah naik nyasar? ke Oke. posisi di sini, Ya, Om, ya. dari Pelawangan ke sini, Terima kasih. dia tidak akan nyasar karena satu jalan saja. Yang dia Kalau itu perlukan kesini adalah harus berhati-hati. Ya, jadi sebelah kanan danau dia jatuh ke danau, sebelah kiri dia sambung ke Sembalun. Pokoknya dari sini itu udah Terjal enggak? tidak Tidak Pasir. ya? Pasir ya? pasir. Sebelah ininya. Sebelah kiri kanan pasir sudah. Kemarin 2008 2 orang meninggal di puncak. Pertama, kesalahan pada guide. Kedua, tamunya ini sok tahu. Jadi karena dia kuat, dia lewatin guide-nya. Kenapa saya bilang kesalahan guide? Pertama, guide tidak konkret, tidak ngomong, tidak ada briefing malamnya itu. Karena satu grup harusnya satu sama-sama. Jadi guide-nya cuma 1, tamunya 7. Karena menganggap dia kuat, tamunya duluan naik set sampai di sana. Apa yang terjadi? Ternyata tamu itu waktu ngambil gambar, dia tidak memperhatikan tanah yang dia injak. Jadi waktu dia mengambil gambar kawahnya, jadi di sini ada kawah Rinjani, itu sudah ya, dari informasi itu sudah tidak ada indikasi untuk aktif. Jadi udah kering gitu ya, warnanya coklat muda kawahnya itu. Itu namanya kawahnya Gunung Rinjani yang di sini. Ya, jadi dia memutuk kawah, tapi dia tidak nyadar kaki yang dia injakkan itu pada tanah yang Masa blos gitu. Jadi langsung jatuh. Nah, setelah tamu sama guide yang di belakang kan nyampe di sana tidak ada nemu apa-apa karena tidak bisa kelihatan mayatnya. Jatuhnya kurang lebih sampai 600 meter ke bawah. Udah lebur ini, patah semua. Nah, sampai di sana hilang kan, bingung nyarinya. Habis itu baru dia lihat ke bawah sedikit ada bekas ini Longsor. apa namanya? Topi. Nah, dan sudah pasti udah kesimpulannya sini. Jadi waktu itu guide-nya langsung balik ke Pelawangan, ngontek ke Sembalun minta bantuan, kirimkan porter 4. Porter itu hari itu naik juga, sampai Pelawangan nginep, besok pagi bawa tali naik ke atas. Jadi dikerek, bawa naik. Mayatnya harus dibawa naik setelah dia. Dua langsung jatuh semua tuh. Tidak satu. Satu Karena waktu itu 1 orang yang duluan. 7 orang. 7 orang masih di belakang karena kan kondisi tidak mampu. Jadi sama guide-nya ada di belakang. Tapi yang 1 duluan. Itu saya bilang sok tahu tamunya di sana gitu. Jadi mayatnya sudah dibawa naik, langsung dibawa turun. Terus diproses sesuai dengan prosedur seperti apa.
tentu guide-nya harus ikut menginformasikan. Oke, jadi seperti itu, pulang, turun ke Pelawangan Sembalun 1,5 jam, habis itu breakfast dari Pelawangan Sembalun turun ke danau, itu 2,5 jam, kalau bisa ditempuh 2 jam, tergantung kondisi tamu. Biasanya tamu setelah turun di Pelawangan, dia kondisinya udah to drop ya, karena udah bangun jam 2:30, terus naik ke puncak lagi, push powernya turun lagi ke Pelawangan, habis itu turun ke danau. Nah di sini danau kita kasih alternatif 2 pilihan. Bagaimana? Kita dikasih 2 pandangan. Jika Anda dari danau mau ke Pelawangan, pada hari itu juga bagus sekali. Kenapa? Besok pagi Anda bisa nyampe di Senaru sekitar jam 2, jam 1:30 atau jam 2. Berarti kalau dia membuking gig ke Gili Trawangan atau ke Gili Air, masih bisa. Tetapi kalau dia extend di danau, karena kita tidak bisa mempush tamu. Kalau dia tidak extend di danau, berarti dia tidak connect dengan di Sembalun. Karena biasanya kalau dia nginep di sini berangkat jam 7, muter-muter 2,5 jam, ini 8 jam. 8 sampai 9. Jadi malam. Jadi solusinya kecuali dia mau charter dari Teluk Kode. Berarti dia dari Sembalun tuh sini ya? Ya, dari Sembalun naik puncak turun ke danau. Ya, 2,5 jam atau 2 jam ke danau. Apa yang dilakukan di danau? Pertama, mengunjungi air panas, itu nomor 1. Dia mandi tidak? Mandi, berendam. Berendam tamunya. Pasti itu. Itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Tapi bagi kita orang lokal paling mentok tahapan kedua. Kalau yang pemula. Tapi kalau yang biasa ke sana tahapan ketiga. Karena dia di kaki kita dia keluar gitu, bok panas sekali. Makanya dibikinkan kolam 3. Tahapan awal pertama dimasukkan tangannya, gimana reaksinya, kalau mampu terus turun ke bawah. Jadi tidak bisa langsung brung begitu, nggak bisa. Jadi harus pelan, masukkan jari kaki dulu, kuat nggak, terus turun step sampai leher. Oke, habis itu naik ke tahap kedua, mampu nggak dia di sana, terus baru tahap ketiga. Tapi kalau boleh dia langsung ke tahap ketiga, dia nggak puas kalau belum panas. Setelah itu saya kemarin sudah membuat suatu program yang saya sebut keep exploring. Jadi di danau itu ada 3 gua Manik, gua Susu, gua Payung. Gua Payung karena bentuk guanya persis kayak payung, dari atas dia keluar air panas. Misalnya bagus sekali. Kedua gua Susu karena airnya putih kayak susu. Ketiga gua Manik itu menurut, kalau Om bisa ke sana, pasti Om setuju dengan jawaban saya bahwa itu tidak mungkin kita bisa masuk. Karena hanya sebesar kepala, lubang itu sebesar kepala, tapi sudah masuk di dalam itu kayak gedung dah di dalam. Ya, sesuatu yang suatu, saya bilang ajaib, tapi itulah realitanya. Jadi pertama saya lihat masuk ke sini, saya bilang, ya masuk ke sini. Gimana caranya masuk? Masuknya kayak kita itu ngerayap gitu, kayak kemudian yang penting masuk kepala dulu. Nah di saat masuk kepala itu perasaan sudah campur aduk, jangan-jangan gitu. Dan kita merayap saling yang dari dalam mau keluar, stop dulu di sini, tunggu dulu, karena lubangnya khusus 2 orang gitu. Yang dari sana dari sini kita merayap. Dan antrian banyak, terutama pada bulan November itu ada acara di danau. Acara setiap bulan November untuk modalannya di Pura Narmada, kan ceritanya berhubungan ke sana kan Om ya. Itu dia mengadakan upacara persembahan kerbau. Jadi dari Sembalun bawa kerbau. Display di sana. Ya, ya. Jadi ada 3 dan gua Susu, gua Payung sama gua Manik. Itu habis itu dari sini anggaplah dia nginap di sini, berarti berangkat jam 7 pagi. Dari danau naik ke Pelawangan 2 jam. Dari Pelawangan turunnya ini lumayan ya. Biasanya tamu capeknya di sini, di hutan. Kenapa dia bisa capek di hutan? Karena kayak tangga-tangga step itu. Jadi yang kena ini dengkulnya sama pahanya yang selalu pasti tamu begini aja dia turun. Gitu. Di sini. Jadi di sini nih hutan, ya. Di sini hutan. Sini ada melewati berapa pos. Tapi ini saya nuliskan jaraknya ini. Dalam artian dari Senaru mau naik, bukan dari Pelawangan turun ke bawah, bukan. Ini dari Senaru naik.
Ya. Oh, turun lebih cepat. Ya, turun lebih cepat. Ya. Ya, jadi sekilas gitu program dari Sembalun turun ke Senaru. Itu kalau yang 2 nights 3 days. Ya, 3 hari Itu 2 malam puncak. Bukit penyesalannya di mana? Penyesalannya kalau Om naik Senaru di sini penyesalan. Jurang penyesalan namanya di sini. Kenapa dikatakan jurang? Kenapa dikatakan jurang penyesalan? Dulu ceritanya ada bapak-bapak atau yang sudah dituakan gitu ya. Dia itu udah pertengahan ini. Pelawangannya udah di depan. Dia tidak mampu. Dia mau balik jauh sekali sudah nginap beberapa hari. Jadi dia dalam perasaannya sambil dia duduk di batu itu nyesel gitu. Nyesel sekali saya mau lanjut masih jauh Pelawangan. Mau balik sudah jauh sekali. Jadi di sana dibilang jurang penyesalan. Ini di bawahnya ini. Ya. Di Berarti sini kalau mau ke danau lebih dekat Senaru ya? ya, jadi kalau Danu sarankan tamu lewat Senaru. Hari pertama naik dari Senaru, nginap di Pelawangan. Hari kedua turun ke danau. Habis itu makan siang, naik lagi ke Pelawangan. Atau mau bosan di sini bisa ke Cemara 5 namanya di sini. Ini Cemara 5 karena 5 pohon cemaranya di sini. Ya. Jadi udah ada pertanyaan untuk Sembalun ini, untuk program 3 malam 2 hari. 3 hari 2 malam untuk Sembalun. Nggak ada. Oke, yang